Good news Indonesia, akhirnya ya Gubernur Bank Indonesia diminta mundur guys. Dia mau dipecat nih, ini betul-betul kabar baik yang ditunggu oleh jutaan rakyat Indonesia loh. Kenapa? Karena rupiah itu terus melemah. Bahkan kemarin sampai melemah tembus 17.700, posisi titik terlemah sepanjang masa. Dan lu udah tau lah ya, tugasnya kurs itu ya tugasnya si Bank Indonesia. Kita gak tahu mereka selama ini kerjanya apa sih. Mereka ngerti gak sih apa yang harus mereka kerjain, atau mereka cuma kumpulan sampah masyarakat yang digaji tinggi aja guys. Jujur ini merupakan kabar baik ya. Semua orang di Indonesia menunggu-nunggu kabar baik ini. Tapi lu tahu gak sih rupiah semakin melemah itu apakah kabar baik atau kabar buruk buat Indonesia? Apakah ramalan Benix bakal terwujud? Karena dari tahun lalu Benix sudah meramal rupiah bakal jatuh ke level 20.000 rupiah per dolarnya. Detik-detik pelemahan rupiah. Dan lu udah tahu kan ramalan Benix rupiah akan ke berapa? 18.000? Masa? 19.000? Masa? Ingat dong tadi gue bilang, berapa sih yang harus digadaikan rupiah? 50% lebih banyak guys. Gue dari jauh-jauh hari bilang kalau pemerintah tidak siap melakukan 8 tuntutan Benix itu, dolar bisa ke 20.000 guys. And that's a fact. So itu harusnya jadi kabar mengerikan dong. Apa iya? Dan lu tau gak, ini bisa jadi peluang buat Indonesia. So lu penasaran gak sih gimana update terbaru Benix soal rupiah ini? Kalau lu penasaran, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman, sebelum kita bahas ya soal rupiah, lu harus tahu dulu ya kenapa banyak orang-orang yang gak paham tentang rupiah dan dolar, dan mereka makin panik, makin takut kalau rupiah terus melemah. Ya salah satu faktor utamanya sebenarnya Indonesia itu punya utang dalam jumlah besar bentuknya dolar. Dan namanya juga utang dalam bentuk dolar. Utang itu kan ada bunga. Udah pokoknya lu bayar dalam dolar, bunganya lu harus bayar dalam dolar juga. Ujung-ujungnya apa? Ketika lu bayar bunga, lu harus menggadaikan rupiah. Lu jual rupiah lu ditukar dengan dolar buat bayar bunga utang lu. Lu tahu gak data terakhir nih Bank Indonesia nih, data resmi. Posisi utang Indonesia, utang luar negeri kita di tahun 2026 bulan Februari itu udah jebol 437,9 miliar dolar. Itu setara 7.600 triliun guys. Gue ulangin ya, 7.600 triliun. Itu gede banget guys. Dan ingat ya, 7.600 triliun, 7,6 kuadriliun itu bayarnya pakai dolar loh. Dan makin banyak utang kita, makin banyak bunga yang jatuh tempo kita bayar pakai dolar, dan makin melemah rupiah kita, ujung-ujungnya apa? Makin mahal beban utang kita. Makanya gak usah heran kalau banyak yang panik. Dan lu gak usah heran ya kalau rupiah itu memang seharusnya, memang by design itu bakal terus melemah. Karena negara kita zaman dulu udah digadaikan ke IMF. Akibatnya apa? Indonesia dibikin hobi impor barang-barang dari seluruh dunia. Lu mau makan kacang, lu mau makan tahu tempe, modalnya apa? Kacang kedelai. Kacang kedelai apa? Lu impor dari luar negeri. Pakai dolar bayarnya. Amerika Serikat kita impor 21 triliun loh tiap tahun. Dari Kanada impor 2,3 triliun tiap tahun buat impor kacang kedelai. Bukan cuma itu, tahu tempe lu masak pakai apa? Gas LPG. Ibu-ibu, mama di rumah tangga, asal lu tahu ya, gas LPG yang lu pakai buat masak itu kita impor dari Amerika Serikat. Berapa nilainya? 22 triliun rupiah loh setiap tahun dari Amerika. Belum lagi yang dari Uni Emirat Arab, kita impor 4,3 triliun setiap tahun buat gas LPG yang lu pakai itu. Terus apalagi lu impor gandum. Lu kan suka makan roti biar dibilang keren. Lu seneng makan donat, lu seneng makan mie goreng and mie rebus, itu semua bahan bakunya tepung terigu. Tepung terigu bukan turun dari langit guys. Tepung terigu itu hasil gandum yang ditanam di Australia. Nilainya 15 triliun kita impor dari Australia. Ada juga yang ditanam di Kanada, nilainya 14 triliun. Ini semua kita bayar pakai rupiah loh, yang digadaikan ke dolar. Dalam 1 tahun impor gandum kita itu tembus 60 triliun. Gila guys. Lebih gila lagi, karena hobi rakyat Indonesia adalah memperkaya Singapura, kita apa yang kita lakukan? Kita impor bensin guys. Kita impor minyak dari Singapura. 1 tahun bisa 200 triliun. Dari Malaysia kita impor minyak juga, nilainya 81 triliun. Gila Indonesia nih. Raja Arab udah kaya banget, tapi kita tetap impor minyak biar dia tambah kaya. Nilainya 50 triliun rupiah setiap tahun. Dan lu tahu itu semua kita impor pakai apa? Itu pakai rupiah yang dijual ke dolar. Rupiah digadaikan, datang dolar. Dolarnya dipakai buat impor bensin lu, impor gandum lu, terigu lu, kacang kedelai lu, tempe, tahu, bacem lu itu. Bayarnya pakai dolar bro, rupiah yang digadaikan. Belum lagi kita obrolin soal impor susu, impor daging sapi. Kita impor dari Selandia Baru, Australia. Gila Indonesia ini betul-betul dibodoh-bodohin. Karena apa? Negara kita sudah digadaikan ke IMF, ke luar negeri. Tentunya ya karena presiden pengkhianat bangsa itu yang lu bilang sebagai pahlawan, padahal prestasinya dia apa? Jual negara kita ke IMF, jual wilayah kita ke Australia.
That's the fact guys. Wajar aja kemudian rupiah menjadi menguat. Kenapa? Wow, dia presiden yang hebat sekali, rupiah menguat sangat drastis di era dia. Iya, supaya apa? Petani kita mati, lebih murah impor barang. Karena rupiah lu jadi lebih powerful. So, buat apa lagi nanam beras? Buat apa lagi nanam kedelai? Buat apa lagi nanam gandum? Impor aja. Rupiah lu udah dibikin menguat supaya petani kita mati guys. Hari ini kita swasembada pangan, apa yang terjadi? Mereka marah-marah. Kita tidak impor lagi, mereka marah-marah. Indonesia sebentar lagi tidak lagi menjadi budak dolar. Karena semua bahan makanan itu kita impor pakai dolar. Dari sini lu udah tahu bahaya. Karena kalau makin banyak penduduk Indonesia yang hobinya kawin dan punya anak ini, makin banyak penduduk kita, makin tambah tahun, makin jadi budak lah kita. Karena semua makanan lu kita impor pakai dolar guys. Ngeri gak? Makanya lu gak usah heran. Harusnya begitu melemah rupiah, kita itu harusnya senang mendukung ada program apa swasembada pangan, ada program apa swasembada energi. Kita harusnya happy supaya kita bisa merdeka dari jebakan mafia-mafia impor itu loh. Tapi anehnya ya justru makin banyak influencer-influencer yang apa? Memerintahkan followernya buat beli dolar. Kan lu pengkhianat bangsa lu memang lu brengsek lu. Ujung-ujungnya apa? Suruh cari cuan. Rupiah tambah lemah, lebih baik jadi pengkhianat bangsa. Makanya mereka berlomba-lomba terima duit George Soros, dibayar pakai dolar. Seneng lu ya. Sampai-sampai ya Bank Indonesia itu bikin peraturan baru buat membatasi pembelian dolar. Tadinya lu masih bisa belanja dolar 50.000 dolar per bulan. Sekarang bakal dibatasin tuh jadi 25 dolar maksimal per bulan. Ini harus hati-hati juga loh. Ini bisa jadi jebakan Batman. Nanti gue bakal bahas spesifik soal ini. Ini bisa jadi buah simalakama by the way buat pemerintah. Anyway, gue mau bahas dulu nih. Kenapa sebetulnya kita nggak harus ketakutan, nggak harus panik. Justru kita harus bisa memanfaatkan momentum ini untuk kebangkitan Indonesia. Kenapa? Karena sebetulnya ada berbagai cara loh supaya Indonesia itu bisa makin powerful di dunia ini dan bisa dapat keuntungan dari penguatan US dollar. Caranya gimana guys? Simple. Kalau lu pengen rupiah tambah menguat, artinya Indonesia itu harus memproduksi barang-barang ekspor lebih banyak lagi. Barang dan jasa ekspor harus didukung. Contoh, kita udah berhasil ekspor sawit ke India, ke Cina. Nilainya berapa? Ratusan triliun guys setiap tahunnya. Batu bara kita ekspor ke India, Cina, Jepang, Malaysia. Nilainya berapa? Lebih dari 300 triliun guys setiap tahunnya. Kita ekspor besi baja ke Cina, Taiwan, Australia. Nilainya berapa? Ratusan triliun guys setiap tahunnya. Belum lagi ekspor nikel guys. Jadi di sini gue mau bilang ya, ini bisa jadi momentum buat pemerintah mendorong industri-industri berbasis ekspor. Karena mereka semua ekspor ini mendatangkan devisa dalam bentuk dolar. Artinya ini peluang buat pemerintah mendorong produktivitasnya. Jadi jangan dihalangin orang mau nanam sawit, jangan dipersulit orang mau buka tambang. Justru kabar baik bisa mendatangkan devisa buat kita. Semua industri yang berbasis ekspor harus sekarang kita gerak cepat dukung mereka. Permudah perizinannya, permurah kredit banknya. Jadi kalau bisnis lu ekspor, lu mendatangkan dolar ke Indonesia, bunganya cuma 2%. Simple, supaya makin banyak dolar yang masuk ke Indonesia guys. Jangan dipersulit. Ini penting makanya teman-teman paham makroekonomi. Dan penting ya, kenapa gue bilang berulang kali. Penguatan dolar ya harus kita manfaatkan, kita eksploitasi bahkan. Supaya kita tambah kaya raya. Harus. Nah di sisi lain yang kedua apa? Kita harus bisa mensubstitusi barang-barang yang selama ini kita impor. Karena suka gak suka kita impor itu kan belanjanya pakai dolar. Semakin banyak yang kita impor, semakin terpuruk kita. Nah jujur aja nih guys, kalau kita lihat ya di tahun 2025, nilai barang-barang impor kita itu sekitar 241 miliar US dollar. Dari 241 miliar US dollar, mayoritas 200 miliar dolar itu dari barang-barang non-migas. Barang-barang non-migas ini seperti apa sih? Ada mesin, peralatan mekanis, mesin elektronik, kendaraan, besi baja, bahan kimia, plastik, farmasi dan lain sebagainya. Makanya lu gak usah heran ya, gua garansi lu bakal lihat harga plastik dari jauh-jauh hari ini, gue udah bilang bakal naik meroket ke bulan guys. Hari ini jadi kenyataan. Harga obat-obatan dan kosmetik lu siap-siap juga bakal meroket ke bulan. Kenapa? Karena kita mayoritas sukanya impor. Nah syukurnya sih kita itu kalau ngomongin bahan makanan ya kita udah sedikit terselamatkan karena Indonesia udah berhasil swasembada pangan, minimum beras lah. Kita gak usah impor lagi. Guys, ngeri banget ini guys. Perang di Timur Tengah tambah panas dan ujung-ujungnya harga minyak dunia pasti tambah naik. Artinya nih bakal makin banyak loh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tambah rugi, tambah nyungsep. Termasuk juga saham-saham yang ada di IHSG guys. So terus gimana nih caranya supaya lu gak tambah rugi, lu gak tambah miskin, lu gak tambah nyungsep lebih dalam lagi guys? Sebetulnya caranya gampang guys, karena ada di Sekolah Saham Benix season 10 yang resmi dibuka lagi nih. Nah di sini seru banget guys, karena kali ini lu bakal belajar ya cara menghindari saham-saham yang pasti
tambah nyungsep, yang pasti tambah rugi. Dan bukan cuma itu, lu juga bakal belajar cara menemukan nih saham-saham yang bakal diuntungkan justru ketika dunia tambah panas. So buat teman-teman nih, buat kamu-kamu yang masih pemula, masih newbie, masih beginner di dunia saham, dan lu pengen belajar gimana sih cara investasi yang benar dari nol, nah inilah momen yang paling tepat, ini saat yang paling pas guys. Kenapa? Karena bentar lagi market crash sudah ada di depan mata guys. Kita menuju detik-detik yang menegangkan. Apalagi ya suku bunga di Amerika Serikat bakal makin naik tinggi loh. So kamu pengen tahu nggak sih? Kamu pengen bisa ngerti nggak sih perusahaan mana yang layak buat diinvestasikan, mana yang tidak layak sama sekali. Nah lu gak usah khawatir karena semuanya bakal kita bahas tuntas di Sekolah Saham Benix season 10 ini. Karena cuma di sini ya kita bakal belajar bareng cara membaca laporan keuangan, ekonomi makro, sektor-sektor unggulan yang ada di IHSG, sampai perusahaan-perusahaan yang bisa jadi penggerak bursa efek Indonesia guys. Apalagi di sini juga ada sesi Ask Me Anything ya. Sesi di mana lu bisa bebas tanya apa aja ke Benix langsung soal dunia saham dan investasi. So tunggu apa lagi guys? Segera daftarin dirimu sekarang juga. Mumpung sekarang lagi ada diskon 30% nih. Dari yang tadinya harganya 12.300.000, sekarang jadi cuma 8.600.000-an doang guys. Tapi lu inget ya, diskon 30% ini cuma berlaku terbatas. Karena diskon 30% ini cuma untuk 30 orang pertama yang mendaftar Sekolah Saham Benix sebelum tanggal 30 Mei 2026. So tunggu apa lagi nih? Yuk segera daftarin dirimu sekarang juga. Hubungin WhatsApp admin kita Michelle di 0811 868 959. Atau lu bisa kunjungin website kita juga di www.sekolahsahambenix.com. Oke guys, sampai ketemu ya. Salam sehat, salam cuan. Nah syukurnya sih kita itu kalau ngomongin bahan makanan ya kita udah sedikit terselamatkan karena Indonesia udah berhasil swasembada pangan, minimum beras lah. Kita nggak usah impor lagi. Tapi di sini kita bisa lihat ya masih banyak PR pemerintah untuk mensubstitusi bahan baku impor ini yang kita pakai, terutama bahan baku industri. Contoh tekstil bakal banyak PHK massal itu, yakin gue. Karena bahan baku mereka apa? Bahan baku kain baju lu itu pakai nilon, pakai polyester. Bahan bakunya apa polyester? Minyak bumi guys. Dan kita suka nggak suka masih ekspor dalam jumlah besar. Indonesia masih belum bisa memproduksi benangnya, polycamnya. So ketika harga minyak bumi naik dan makin susah impor itu, makin mahal impor bahan baku benang itu, siap-siap ya makin banyak pabrik-pabrik tekstil yang kolaps guys. Kalau nggak siap dengan kenaikan harga minyak. Sama seperti pabrik plastik akan makin susah loh. So teman-teman ini pemerintah yang harusnya bisa menggalakkan itu. Di sektor pertanian kita udah berhasil mensubstitusi barang-barang yang biasa kita impor. Kita dulu impor beras dari Thailand, beras dari Vietnam. Kayak orang bego aja. Masa cuma macul-macul nanam padi aja nggak ngerti. Ya sekarang untungnya, syukurnya kita udah bisa. Nah tapi ini harus diekspansi. Kementerian lain tolonglah otak lu dipakai. Udah harus berpikir gimana caranya kita bisa mensubstitusi barang-barang impor itu. Ya masih ada PR misalkan di pangan ya. Kita harus bisa nanam kedelai, nanam gandum atau diganti sorghum. Jadi kita bisa mengurangi beban bahan impor. Tapi buat sektor manufacturing, sektor kesehatan, tolonglah menteri-menteri terkait lu pikirin supaya kita tidak impor dan impor terus. So kalau kita mau mengurangi rupiah yang digadaikan, artinya kita juga harus berhasil mensubstitusi barang impor itu. Pemerintah bisa kasih dukungan, iya. Ciptakanlah klaster sendiri, industri, substitusi impor. Kasih tadi insentif. Bunga berapa? Bunga bank cuma 2%. Kasih tadi insentif keamanan. Gak bisa lu dipalak kalau buka bisnis berbasis substitusi impor. Keamanan apa? Kalau ada ormas, LSM, tukang palak, berseragam, gak berseragam, dibasmi sama pemerintah, dijagain di situ. Lu butuh apa? Energi, kasih, lapangan kerja, sediakan. Oh, orang jadi semangat tuh bisnis substitusi impor. Yakin gue. Nah ini yang harusnya digalakan. So industri berbasis ekspor yang mendatangkan dolar kita beri insentif. Industri yang mensubstitusi barang impor juga kita lindungin. Kita kasih insentif. Yakinlah guys. Nilai tukar rupiah pasti makin menguat. Udah solve. Cuman itu doang. Ada lagi sih beban satu lagi yaitu apa? Kita harus ngurangin beban hutang luar negeri kita. Yang banyak menggunakan mata uang dolar. Lu lihat ya beban kita, utang kita dalam dolar itu udah sampai 437 miliar dolar. Rupiahnya setara 7.600 triliun loh. Nah, gimana caranya supaya kita nggak diperbudak sama dolar sama Amerika Serikat? Ya kita harus ada pengganti Amerika. Pede aja bikin surat utang dalam mata uang yen Jepang atau dalam mata uang yuan lah, pokoknya mata uang selain dolar supaya kita bisa diversifikasi resiko forex ini. Nah untungnya nih ya, memang Bank Indonesia kan nggak bisa gerak cepat ya, mungkin karena mereka kurang cerdas. Tapi untungnya lah pemerintah udah paham nih. Mereka kemarin bilang mereka pengen nerbitin Panda Bond. Jadi Panda Bond ini surat utang baru guys. Surat utang spesifik nih diterbitkan di negara Cina. Namanya juga panda. Panda itu hewan langka dari Cina. So diharapkan pembeli surat utang ini bukan orang bule, bukan juga orang Kanada, no, tapi orang Cina guys. Perusahaan Cina, pemerintah Cina.
Jadi ketika pun kita bayar bunganya nanti bunganya dalam bentuk mata uang Cina, yuan itu, bukan lagi US dollar. Nah buat teman-teman yang belum tahu, apa sih Panda Bond itu ya? Jadi Panda Bond ini tadi gue bilang, Panda Bond itu adalah instrumen keuangan ya. Ini obligasi asing nih yang diterbitkan Indonesia di pasar domestik negara Cina. Ya biasanya pakai icon negara tersebut lah. Kalau zaman dulu ada samurai bond, jadi artinya surat utangnya diterbitin di Jepang, bayar bunganya pakai mata uang yen Jepang. Nah Panda Bond ini karena bakal diterbitkan di pasar domestik Cina, artinya bakal tunduk pada regulasi pemerintahan negara Cina. Karena mayoritas calon pembelinya, calon investor Panda Bond, ya pasti investor lokal di Cina kayak bank, dana pensiun, sampai perusahaan manajer investasi dari Cina guys. Nah lo harus tahu dulu alasannya ya. Kenapa pemerintah Indonesia wajib menerbitkan surat utang dengan mata uang lain selain dolar? Simple guys alasannya. Karena yang pertama guys, Indonesia harus mengurangi ketergantungan pada US dollar. Kalau Indonesia semakin bergantung pada US dollar, Indonesia semakin mudah dimanipulasi, dikontrol sama paman Sam. Kita nggak mau itu terjadi. Kita mau diversifikasi resiko. Nah yang kedua, kalau mata uang kita terus-menerus dimanipulasi asing, ujung-ujungnya apa ya? Beban utang kita dalam dolar itu bakal makin menyiksa guys. Karena ya penghasilan negara kita dalam rupiah. Penghasilan negara mayoritas dari mana? Pajak. Pajaknya dalam rupiah. Tapi bayar utang yang pakai dolar ya beban guys. Nah kenapa kita harus setuju diversifikasi utang kita ke negara lain? Ya karena misalkan kita terbitin di Cina, itu sebetulnya bunganya juga lebih murah. Ya lu tahu aja Panda Bond ini nanti kalau terbit di Cina, bunganya itu cuma sekitar 2,3% guys. Jauh lebih murah dibandingkan kita jadi anjing IMF. Kalau ngutang ke World Bank atau ke IMF, bunganya sekitar 8%. Makanya cuan gede tuh anjing peliharaan CIA itu, agen-agen CIA jual negara kita. Lu dipaksa bayar bunga tinggi ke IMF 8%. Padahal lu kalau ngutang ke Cina bunganya cuma 2,3% guys. Gila ya selisihnya. Cuan banget lu ya kalau jadi sales kreditnya IMF ya. Udah ngerti lah lu maksudnya. Tapi dari sini lu harus tahu ya gimana sih cara kerjanya Panda Bond guys. Lu harus paham dulu. Karena tadi gue udah bilang ya, Panda Bond ini bakal diterbitkan di negara Cina. Artinya harus ikut undang-undang yang ada di negara regulator Cina sendiri. Izinnya juga izin regulator Cina. So artinya ketika kita terbitin di sana, obligasi surat utang ini karena di pasar domestik Cina pakai yuan, bakal diterbitin dalam mata uang yuan. Dan pembelinya ya pasti investor-investor Cina lah yang beli obligasi pemerintah kita. Nah duitnya mau dipakai apa? Nah ini yang penting. Duitnya bisa dipakai buat pembiayaan proyek-proyek strategik negara. Dan yang penting bisa mendiversifikasi utang kita supaya kita tidak jadi budaknya Amerika Serikat. Dan ujung-ujungnya ya bisa meningkatkan cadangan devisa Indonesia juga. Karena sekarang kita udah banyak juga local settlement sama Cina. Jadi kita impor pakai yuan, ini bisa jadi cadangan kita juga. Dan ujung-ujungnya ya, karena kita nggak lagi bergantung pada satu mata uang dolar itu, ya Panda Bond itu bisa membantu menjaga stabilitas ekonomi kita dan bisa membantu menguatkan nilai rupiah guys. Karena kita udah berhasil mendiversifikasi sumber pembiayaan kita. Tadinya bergantung di Amerika Serikat, sekarang kita lebih go internasional lah, go global guys. Dan syukurnya ya karena negara Cina juga penduduknya miliaran guys, kita dapat akses lah ke pasar obligasi Cina yang kuenya sangat-sangat besar nih. Nah ujung-ujungnya sih harapannya juga ya ini juga bisa memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Cina guys. Dan untungnya pemerintah gerak cukup cepat lah kali ini ya. Karena Panda Bond itu rencananya bakal diterbitkan di bulan Juni 2026. Tapi anehnya ya dengan segala kelebihan itu, udah kita berhasil diversifikasi US dollar, Indonesia dapat bunga lebih murah karena terbitin di Cina. Anehnya masih banyak ekonom-ekonom pengkhianat bangsa nih yang nyinyir soal Panda Bond ini. Mereka tentu pengennya Indonesia jadi budak dolar guys. Karena komentarnya betul-betul aneh. Karena kalau lu lihat ya alasan ekonom-ekonom influencer cap kaki lima anjing peliharaan Amerika Serikat ini aneh-aneh banget guys. Masa dia bilang wah bahaya kalau terbitin Panda Bond karena bunganya lebih murah, nanti jadi bisa diintervensi sama pemerintah Cina. Gila lu kira emang ini mau jualan harga diri? Kagak bro, ini mau dapetin bunga dengan yang jauh lebih murah, pembiayaan yang jauh lebih efisien. Kok aneh masih ada orang yang nyinyir? Bener-bener bingung gue. Bahkan sampai lebih gila lagi loh, ada ekonom dari salah satu bank swasta di Indonesia yang bilang kalau Indonesia sampai berani ngutang ke Cina artinya Indonesia sudah digadaikan ke Cina. Lalu gila, lalu kira berarti kemarin kalau ngutang ke Amerika Serikat Indonesia digadaikan ke Amerika Serikat, atau kemarin ada yang sempat ngutang ke Jerman atau ngutang ke Jepang berarti Indonesia digadaikan ke situ. Terus artinya Indonesia nggak boleh ngutang ke Cina, bolehnya ngutang ke Amerika Serikat terus menerus supaya Indonesia jadi budak US dollar juga sesuai keinginan lu. Setan lu memang lu. Aneh, konyol ekonom-ekonom ini bodoh guys. Jangan didengerin guys. Ngaco mereka. Mereka pengen kita jadi budaknya George Soros terus. Mereka pengen kita jadi budaknya US dollar terus. Bahkan ada ekonom yang lebih gila lagi, dia bilang apa? Kalau Indonesia sampai terbitin Panda Bond, Indonesia justru makin melemah nilainya. Ngaco lu, nggak ngerti gua. Gimana ceritanya Indonesia terbitin Panda Bond, Indonesia malah makin melemah terhadap US dollar.
Justru si bodoh ini kalau Indonesia nerbitin utangnya dalam bentuk US dollar, ya Indonesia justru makin lemah mata uangnya, bukan makin kuat. Ngaco-ngaco aja nih ekonomi-ekonomi. Herannya ya mereka itu dianggap sebagai banker-banker ternama di planet bumi nih. Ngaco. Tapi ya kenapa kita ada sisi positif juga? Karena lu tahu ya Indonesia itu ada local currency settlement sama Cina. Kalau kita punya cadangan yuan yang besar, artinya kalau Indonesia ada transaksi dagang ekspor impor sama Cina, kita punya ketersediaan yang cukup, yuan yang cukup. Dan Indonesia juga udah punya transaksi QRIS nih, kerjasama bilateral dengan Cina dan Indonesia antar kedua negara. Artinya makin banyak program dedolarisasi. Walaupun jujur ya di fakta di lapangan memang gue lihat ada sebagian pengusaha ekspor impor yang pakai yuan ada, tapi masih banyak juga yang masih pakai dolar bayarnya. Kenapa? Karena dari sudut pandang Cina juga mereka ada resiko ketika mereka pegang rupiah. Tidak liquid rupiahnya, mau dipakai buat apa? Nah ini yang harus sebetulnya disosialisasikan sama pemerintah supaya makin banyak pengusaha di Cina gak usah takut pegang rupiah. Dan kita harus sediakan likuiditas itu yang jauh lebih banyak. Karena toh ujung-ujungnya Cina impor banyak kok dari Indonesia, nikel, batu bara, minyak sawit. Ya harusnya mereka pakai otak juga dong, lu bayarnya pakai rupiah kenapa? Cuma mereka memang wajar juga ada ketakutan pegang rupiah karena rupiah nilainya volatil terhadap US dollar. Teman mau gak mau ya kita harus push tuh penggunaan local currency settlement. Supaya ya kita tidak lagi jadi korban dolar. Well anyway guys, kalau menurut lu gimana guys? Lu setuju gak sih dengan pemerintah yang mau terbitin panda bond? Diversifikasi dari surat utang dolar guys. Dan lu setuju gak sih kalau gubernur Bank Indonesia mundur? Karena rupiah terus menerus melemah. Ini prestasi yang luar biasa loh. Jadi gubernur Bank Indonesia. Pelemahan rupiah itu yang terbesar sepanjang sejarah, tapi masih bisa jadi gubernur ya, luar biasa ya. Enak banget ya, lu bayangin kalau kerja di perusahaan swasta udah dipecat lu. Lu bayangkan dari 10 tahun lalu sampai detik ini tuh rupiah bukan tambah kuat tapi tambah melemah. Tapi kagak diganti-ganti tuh orangnya. Gila ya, bank sentral kita ini udah kayak diurus sama anak TK aja loh. Orangnya gak dipecat-pecat. Aneh. Anyway gimana ya guys? Menurut lu strategi ini udah cukup belum buat menguatkan rupiah? Atau justru rupiah bakal terus menerus melemah mewujudkan ramalan Benix? $1 setara 20.000 rupiah. Dan gue udah sharing ini dari tahun lalu. Kenapa? Karena bosnya George Soros pengen menguasai aset-aset strategik di Indonesia dengan harga diskon. But anyway guys, at the end of the day kita kan investor. Kita harus bangun portofolio investasi yang resilient, yang tahan banting. Kalau rupiah Indonesia bakal terus menerus melemah karena masih banyak pengkhianat-pengkhianat bangsa di negara kita. Kita juga bisa ambil untung karena jujur aja ada perusahaan yang diuntungkan. Tadi apa? Perusahaan yang hobinya ekspor. Karena penghasilan dia dalam dolar. Dolar dia menjadi semakin powerful ketika rupiah ini melemah. Nah ada gak sih perusahaan-perusahaan yang tambah cuan justru ketika rupiah makin melemah? Sharing dong pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Perusahaan-perusahaan apa? Emiten-emiten apa sih yang menurut lu tambah cuan, tambah kaya raya justru ketika rupiah tambah melemah? Dan by the way guys, sebetulnya gue punya 7 cara manjur loh yang bisa membuat rupiah tambah kuat dalam tempo singkat. Lu setuju gak kalau kita bikin video khusus tuh membahas kalau Benix nih yang jadi gubernur Bank Indonesia, strategi apa sih yang paling cepet buat menguatkan rupiah? Lu setuju gak kalau kita bikin video yang lebih detail cara cepat Benix nih buat menguatkan rupiah di next video guys? Anyway guys, ditunggu ya pandangan kalian, emiten-emiten apa sih yang bakal diuntungkan kalau rupiah tambah melemah? Segera tulis pandangan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti kita bakal bahas juga lebih detail lagi. Dan jangan lupa ya, share video Benix sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like and subscribe. Semoga video kita bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.